Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni dengan NIM 2109045020116 dari kelas C Pendidikan Ekonomi tahun 2021. Nah, pada video ini saya akan membahas mengenai peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi merupakan semua teknologi yang saling berhubungan dan pengambilan, pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, dan informasi. Nah, belajar tanpa adanya teknologi rasanya tidak mungkin di zaman yang serba modern ini. Peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pembelajaran itu sangat banyak. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK membawa banyak manfaat di berbagai bidang, salah satunya yaitu dalam pembelajaran. Jadi, apakah kalian tahu bagaimana peran penting teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran? Mari kita simak materi berikut ini. Peran penting TIK dalam pembelajaran terdiri dari yang pertama yaitu sebagai infrastruktur pembelajaran. Nah, teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan sebagai infrastruktur pembelajaran di mana bahan ajar tersedia dalam format digital. Dengan begitu, proses belajar bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Nah, para siswa tidak harus terpaku belajar pada tempat dan waktu yang telah ditentukan. Saat senggang dan sedang berada di tempat umum, mereka tetap bisa belajar melalui gadget mereka. Kemudian, yang kedua yaitu sebagai sumber bahan ajar. Kini sumber bahan ajar para tenaga pendidik tidak hanya bisa didapat dari buku saja. TIK juga bisa dijadikan sebagai sumber bahan ajar yang mengikuti perkembangan zaman. Ada banyak bahan ajar yang bisa didapat dari seluruh belahan dunia, sehingga ilmu yang didapat pun lebih banyak. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Tidak lagi menggunakan papan tulis dan kapur, kini proses belajar mengajar telah didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi. Sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran, TIK akan membuat proses belajar mengajar jadi lebih inovatif dan menyenangkan. Cara tersebut juga dikenal efektif karena lebih modern. Untuk itu, para tenaga pendidik juga wajib untuk mengikuti perkembangan teknologi supaya bisa mengajar sesuai tren yang sedang berkembang. Para siswa pun bisa mengeksplorasi ilmu pengetahuan dengan lebih luas dan secara mandiri. Kemudian yang keempat yaitu sebagai skill dan kompetensi. Penggunaan TIK harus proporsional. Maksudnya adalah TIK bisa masuk ke semua lapisan masyarakat, tapi disesuaikan dengan porsinya masing-masing. Jangan sampai TIK untuk masyarakat berpendidikan universitas diberikan kepada masyarakat pedesaan yang rata-rata memiliki latar belakang pendidikan yang rendah. Kemudian yang kelima yaitu sebagai sumber informasi penelitian. Nah, proses penelitian dalam dunia pendidikan jadi lebih mudah dilakukan berkat adanya TIK sebagai sumber informasi. Keberadaan TIK juga membuat penelitian seseorang jadi bisa dimanfaatkan dan diketahui oleh orang lain. Hal tersebut akan berguna untuk mencegah terjadinya penelitian yang serupa. Kemudian yang keenam yaitu sebagai media konsultasi. Internet banyak dimanfaatkan sebagai media berkonsultasi dengan pakar yang berada di tempat lain. Baik tenaga pendidik maupun pelajar sama-sama bisa memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan belajar mereka langsung dari pakarnya tanpa harus mengeluarkan biaya yang mahal. Kemudian yang ketujuh yaitu sebagai media belajar online. Belajar bisa dilakukan di mana saja, termasuk secara online menggunakan internet. Banyaknya website, blog, forum, ataupun aplikasi yang kini banyak tersedia di internet membuat siapa saja bisa belajar secara online. Contohnya saja, ada perpustakaan online, yaitu perpustakaan dalam bentuk digital yang menggunakan internet sebagai wadahnya. Siapapun bisa mengakses sumber-sumber ilmu dengan cara mudah tanpa dibatasi jarak dan waktu.
Ada juga diskusi online dari forum-forum yang terbentuk di internet yang membuat siapapun bisa berdiskusi dan bertukar pendapat dengan orang-orang yang tergabung dalam forum tersebut. Mengetahui banyaknya peranan teknologi informasi dan komunikasi di bidang pembelajaran tentunya bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang akan berdampak pada kemajuan suatu negara. Diperlukan tingkat kesadaran untuk mau menerima kemajuan teknologi dari semua lapisan masyarakat, terutama tenaga pendidik dan pelajar sebagai generasi penerus bangsa. Semoga semua manusia bisa memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi dengan sebaik-baiknya guna mendatangkan manfaat yang banyak bagi manusia itu sendiri maupun lingkungan sekitarnya. Mungkin hanya itu presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.